Berapa harta kekayaan yang dimiliki Tito Karnavian? Sosok Tito Karnavian menjadi sorotan lantaran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Tito Karnavian diduga terlibat korupsi retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai 11 miliar rupiah hingga 13 miliar rupiah. Kini banyak yang ingin tahu berapa harta kekayaan mantan Kapolri tersebut. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 16 Maret tahun 2024, Tito Karnavian memiliki harta kekayaan sebesar 25,8 miliar rupiah. Tepatnya harta kekayaan Tito Karnavian mencapai 25.898.566.375 rupiah. Bukan tanah dan bangunan yang menjadi penyumbang harta kekayaan Tito Karnavian, melainkan kepemilikan kas dan setara kas yang mencapai 17,3 miliar rupiah. Sementara aset tanah dan bangunan menjadi penyumbang kedua dengan nilai 7,8 miliar rupiah. Aset lain yang dipunyai Tito Karnavian adalah satu unit mobil sedan senilai 400 juta rupiah. Ex-Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, dilaporkan ke KPK. Tito Karnavian dilaporkan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tito Karnavian dilaporkan berkaitan dengan dugaan menyalahgunakan anggaran senilai 11 miliar rupiah hingga 13 miliar rupiah. Mendagri Tito Karnavian dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Dugaan ini bermula dari kecurigaan setelah tersebarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 200/5/628 SJ tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Surat edaran tersebut menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga tanggal 28 Februari tahun 2025 dan menyebutkan bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI. Setelah hal itu ramai di media sosial, selanjutnya muncul surat edaran perihal pembiayaan kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025, yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri. Menurut koalisi yang terdiri dari Temis Indonesia, PBHI, Kontras, dan ICW, kegiatan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan UU No. 31 tahun 1999 junto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Proses pengadaan yang tidak transparan dan tidak terbuka ini diduga melanggar standar pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas. Koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI, yang tergolong perusahaan baru, sebagai pelaksana retreat karena perusahaan itu diduga diurus kader Partai Gerindra. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa, pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka, kata dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.